Pertumbuhan gereja alamiah bukanlah sebuah slogan pemasaran yang bertujuan agar gereja dihadiri oleh lebih banyak orang. Justru NCD dibangun di sekeliling sebuah kompas rohani yang menolong Anda untuk mengalami Allah dalam keutuhannya dan secara khusus aspek-aspek kealahan yang sebelumnya belum pernah Anda temukan. Sekaligus NCD membuat Anda memandang dunia melalui kacamata yang baru. Segera setelah Anda dapat menggunakan kompas Trinitas, Anda dapat melihat dengan jelas di area mana Anda perlu lebih bertumbuh lagi dalam hubungan Anda dengan Allah. Anda juga akan memahami mengapa orang lain berpikir, merasa dan bertindak dengan cara yang berbeda dengan Anda, serta betapa langkah-langkah yang penting bagi perjalanan rohani Anda mungkin saja tidak tepat atau bahkan menghambat bagi orang lain. Kompas Trinitas terlahir dari 3 pewahyuan Allah. Pewahyuan penciptaan, bagian berwarna hijau di diagram kita, pewahyuan keselamatan, bagian berwarna merah di diagram kita, dan yang terakhir pewahyuan pribadi dalam Roh Kudus, bagian berwarna biru di diagram kita. Untuk memahami prinsip teologis dan penerapan praktis NCD, penting bagi kita untuk mengerti ciri khusus dari setiap pewahyuan tersebut. Menurut Alkitab, Allah menyatakan dirinya sebagai pencipta dengan meninggalkan tanda-tanda karakteristik atau ciri-cirinya pada ciptaannya. Dalam hal ini, Anda tidak harus menjadi seorang Kristen untuk mengalami pewahyuan ini. Apakah Anda seorang Muslim, beragama Buddha, seorang ateis, atau seorang Kristen? Ketika memandang pada ciptaannya, Anda akan melihat sidik jari Sang Pencipta. Meski demikian, tak seorang pun dapat menyadari bahwa Sang Pencipta sebenarnya adalah Bapa dari Yesus Kristus, hanya dengan pewahyuan ini saja. Pewahyuan keselamatan, bagian yang berwarna merah dalam diagram kita, memiliki karakteristik yang berbeda. Satu-satunya pribadi di mana kita bisa melihat Allah adalah Yesus. Dalam Kristus Allah menjadi manusia. Dalam Dia segala kepenuhan Allah diwujudkan dalam tubuh fisik. Ia adalah pribadi yang memperdamaikan kita dengan Allah. Melalui Dialah kita menerima hidup kekal. Pewahyuan pribadi yang kita bahas, bagian berwarna biru dalam diagram kita, mengacu pada saat di mana apa yang Allah lakukan bagi kita secara objektif di dalam Kristus menjadi realita yang pribadi dan subjektif. Melalui Roh Kudus, Kristus bagi kita menjadi Kristus dalam kita. Pewahyuan pribadi Roh Kudus adalah pewahyuan di dalam hati kita. Hal ini terjadi misalnya ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Pertumbuhan gereja alamiah berusaha merefleksikan ketiga warna tersebut. Kita menunjukkan aspek-aspek reflektif, proaktif, dan afektif yang ada. Fokus warna hijau adalah toleransi dan keadilan sosial. Topik-topik seperti ilmu pengetahuan, kesenian, dan politik memperoleh peran yang penting dalam segmen ini. Fokus warna merah adalah penginjilan dan pemuridan. Topik-topik seperti Alkitab, pengabdian, dan etika-etika pribadi memainkan peran yang penting di sini. Fokus warna biru adalah kesehatan emosional dan kuasa rohani, dengan topik-topik seperti penyembahan, tanda-tanda mujizat, serta pengalaman-pengalaman rohani. Pesan di balik kompas Trinitas adalah pesan mengenai keseimbangan rohani. Sebagaimana ketiga area warna tersebut penting, tantangan yang tetap ada ialah mengenali area warna mana yang paling kurang dikembangkan.
Ketika Anda berfokus untuk memperkuat area tersebut, dengan sendirinya Anda berkontribusi pada keseimbangan yang lebih besar. Hal ini berlaku pada Anda baik secara pribadi maupun dalam kelompok kecil, gereja, dan seluruh denominasi Anda. Selalu ada salah satu area warna yang kurang berkembang daripada dua area warna lainnya, salah satu area warna yang membutuhkan perhatian Anda secara khusus. Pertanyaan: apakah objek-objek di gambar ini bergerak searah secara bersama-sama atau masing-masing bergerak ke arah yang berbeda-beda? Ketika pertanyaan ini diajukan di sebuah konferensi, sekitar 50% menjawab berbeda, sementara 50% lainnya menjawab sama. Sekarang dari sudut pandang yang linear, hanya satu dari kedua jawaban ini benar. Namun dalam logika kompas trinitas, kedua jawaban tersebut benar. Bahkan sebenarnya, objek-objek tersebut bergerak ke satu arah yang sama, yaitu ke arah pusat lingkaran kompas. Namun, tergantung dari titik awal masing-masing, objek-objek tersebut harus mengambil arah yang berbeda-beda atau bahkan berlawanan untuk mencapai titik pusat tersebut. Kita harus berhati-hati untuk tidak menyamaratakan cara pertumbuhan yang sebelumnya telah berhasil bagi kita atau orang lain pada semua kasus. Tiap orang membutuhkan jalan yang berbeda untuk mengalami pertumbuhan rohani. Hal ini berlaku bagi orang-orang percaya secara pribadi, sekaligus bagi gereja secara keseluruhan. 어떻게? 서로 대립되는 것이 아니고 연합해지는 것이며 moving closer to the living God. 하나가 온전한 하나님을 경험하시기 위해서 서로 인정하고 다른 점을 하나가 되고자 하는 것입니다. Reflecting all of the three 그리고 gifts in our lives. 하나님의 삼위인격이신 세 가지 색깔을 다 온전히 경험하기 원해서 그렇습니다. In a way, that is what natural church development 그것이 is. 바로 자연적 교회 성장에 추구하는 사고 방식입니다. 감사합니다. 감사합니다.